Selamat datang di channel Junan Live. Kali ini kita akan menyampaikan atau bertema tentang bagaimana menjadi advokat. Biar lebih ringan, saya tidak akan terlalu banyak teori, tetapi lebih banyak pada tanya jawab. Semoga pembicaraan atau tanya jawab ini bisa bermanfaat khususnya bagi adik-adik atau orang per orang yang ingin menjadi advokat dengan baik. Selamat pagi Pak Junianto. Selamat pagi. Pak, sekarang ini kan lagi ramai nih berita-berita tentang kesuksesan para advokat dengan segala kontroversinya. Jadi makin banyak nih yang berminat untuk menjadi advokat karena terbiasa melihat kehidupan advokat dengan kemewahannya. Sebenarnya apa sih Pak syaratnya untuk menjadi advokat? Untuk jadi advokat itu ada syarat formil yang jelas, itu harus bersarjana hukum, ya itu syarat utama. Sedangkan dalam proses karena advokat itu sebagai profesi di bidang hukum, ada syarat tambahan lainnya. Syaratnya diantara itu harus mengikuti pendidikan kursus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Kemudian setelah mengikuti PKPA atau pendidikan profesi advokat, itu advokat diuji atau melakukan ujian sebagai advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat tersebut. Setelah melakukan ujian setelah lulus baru 2 tahun dia wajib magang. 2 tahun wajib magang di pengacara atau advokat yang sudah memenuhi syarat itu, ya katakanlah sudah senior dengan ada syaratnya berapa tahun dan sebagainya. Pada saat sudah magang itu diharapkan betul-betul advokat itu belajar seluk-beluk terhadap profesi advokat, baik secara teori maupun praktek. Dia akan mengikuti petunjuk maupun arahan daripada advokat yang ditempati magangnya atau advokat profesional itu. Ya, dia akan belajar terhadap gugatan, dia belajar bagaimana sidang, belajar bagaimana menjadi memediasi. Apa-apa saja yang dilatih dalam teori itu akan dipraktekkan dalam bentuk magang minimalnya 2 tahun. Setelah magang 2 tahun dan juga karena lulus advokat, maka baru mengikuti sumpah sebagai advokat yang dilaksanakan di pengadilan tinggi. Setelah sumpah itu akan mendapatkan berita acara sumpah. Setelah proses dilalui dari untuk pendidikan, magang, dan juga sumpah, dia akan mendapatkan berita acara sumpah dan juga kartu advokat. Itulah syarat untuk bisa menjadi advokat secara formal begitu. Dia akan menjadi advokat. Itu syarat-syarat formalnya untuk jadi advokat. Jadi untuk menjadi advokat itu minimal magang 2 tahun ya Pak? Betul. Magang 2 tahun ini cukup nggak Pak untuk jadi advokat yang sukses? Kalau secara formal itu memang minimal 2 tahun, tetapi kalau untuk kesuksesan advokat itu relatif ya, sangat relatif untuk kesuksesan advokat. Sukses dalam sebagai advokat itu bisa ada seorang itu berjalan dalam bertahun-tahun dia baru sukses, atau juga sudah sebentar menjadi sukses. Kalau ukuran kesuksesan itu dalam segi keterkenalan atau sukses itu dalam segi secara finansial. Bisa juga sukses itu dalam segi memang kematangan dalam ilmu. Kematangan dalam ilmu itu memang tidak bisa serta-merta 2 tahun. Ya, tidak berjalan karena harus melalui perjalanan persidangan, melalui kasus-kasus yang berat. Bagaimana dia melalui dalam pembelaan-pembelaan, bagaimana dia melakukan dalam pendampingan-pendampingan, bagaimana dia harus bertarung dalam persidangan. Pengalaman-pengalaman itulah akan menjadikan kesuksesan seorang, termasuk harus tidak hanya dalam praktek, tapi juga dalam hati. Bisa saja pengacara atau advokat yang lama tidak menjadi sukses, bisa saja juga sebagai faktor daripada diri sendiri, ya apakah dalam bentuk kejujuran, bentuk sikap percaya diri dan sebagainya. Bentuk dari seorang jadi advokat itu sekali lagi relatif lama dan sebenarnya. Jadi ukuran kesuksesannya itu tidak bisa diukur dengan waktu, tapi dari bagaimana perjalanan dia menjadi advokat. Demikian. Jadi untuk menjadi advokat sebaiknya langsung setelah lulus kuliah atau cari kerja dulu yang lain Pak untuk pengalaman gitu?
Begini ya, jadi untuk advokat itu kan memang karena itu bersifat bebas ya, eee, istilahnya kapan dia akan mulai, tapi minimal 25 tahun ke atas ya. Apakah dia pada saat umur 30 atau 25 atau bahkan mungkin di umur 50 atau 60 baru mulai. Banyak pandangan-pandangan terhadap advokat, bahwa apakah advokat itu sebagai tujuan hidup pada saat dia kuliah, tujuan pekerjaan atau tujuan profesi dia untuk pembelaan, ataukah memang advokat itu kadang mohon maaf hanya menjadi opsi terakhir pada saat sudah pekerjaan lain sudah mentok ini ya. Tetapi kalau kita melihat secara umum semuanya baik. Apakah setelah lulus menjadi langsung menjadi advokat itu pun baik, atau setelah bekerja pun menjadi baik, dengan catatan bahwa setelah lulus menjadi advokat akan baik, berarti fokus dia akan menjadi advokat, dia akan fokus belajar keilmuan hukum. Hanya saja menjadi baik jika dia juga ditambahi dengan ilmu-ilmu lain, karena advokat masyarakat itu tahunya advokat itu bisa tahu semua, hukum apa saja tahu ya. Kalau dia hanya ansih atau semata-mata hanya berpikir teori hukum saja, tidaklah cukup untuk mengatasi atau mendampingi atau melakukan pembelaan masyarakat. Dia harus tahu pengalaman-pengalaman lainnya. Makanya jikalau dia hanya pada saat untuk jadi pengacara itu setelah lulus langsung pengacara, maka dia harus bekerja keras menimba ilmu-ilmu yang lain, menimba pengalaman-pengalaman hidup yang lain, sehingga dia akan memberikan advice yang sesuai dengan harapan masyarakat, memberikan pendampingan atau pembelaan yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak hanya teori yang akan berbeda di lapangan. Sebaliknya, bagi yang sudah bekerja, bahwa kalau sudah bekerja pada akhirnya dia menjadi advokat, sebaiknya memang bukan karena keterpaksaan, menjadi baik karena memang pada akhirnya panggilan jiwa. Misalkan saya sarjana hukum nih, pada tadinya itu bekerja di bidang-bidang lain ya yang non hukum. Pada akhirnya panggilan jiwa bahwa saya kuliah sarjana hukum, pada akhirnya saya akan lebih baik atau tepat panggilan jiwa saya dalam pembelaan sebagai pengacara. Nah, itulah pada saat dia jadi pengacara setelah bekerja menjadi baik bahwa pengalaman-pengalaman hidupnya, pengalaman-pengalaman pekerjaan yang lalu itu menjadi dasar menambah wawasan. Jadi tidak perlu harus istilahnya belajar lebih keras lagi karena dia dasarnya sudah kuat. Mungkin dia dulunya mohon maaf bekerja di bagaimana marketing, sehingga pada saat jadi advokat ada dasar marketing atau dasar untuk menyampaikan dengan baik apa yang dimaksud dalam perjuangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami lebih gampang untuk bisa menyatukan dalam perjuangan itu. Jadi saya lagi dua-duanya saya kira ya baik sepanjang kita tujuan daripada advokat itu untuk apa. Kalau untuk dalam kerangka pembelaan bahwa itu memang panggilan jiwa itu menjadi baik, tetapi menjadi kurang tepat jika bahwa semuanya adalah dalam bentuk keterpaksaan menjadi advokat, katakanlah setelah lulus karena tidak dapat pekerjaan jadi advokat, atau setelah bekerja jadi advokat karena ada PHK dan sebagainya, itu menjadi berbeda. Jadi bukan masalah di mana atau kapan dia jadi advokat, tapi panggilan jiwa seperti apa dia jadi advokat itu yang paling utama untuk menjadikan sukses tidaknya seorang advokat. Kalau Bapak nih jadi advokatnya gimana Pak ceritanya? Ya kalau ini sih nggak bisa terlalu lama ya, tapi ya saya pilihannya itu setelah bekerja baru jadi advokat. Tapi pilihan hidup dalam bekerja lah itu setelah bekerja saya jadi advokat itu lebih pada panggilan jiwa untuk jadi advokat. Tapi sangat sangat bermanfaat pada saat saya bekerja itu bisa digunakan dalam sebagai advokat, karena pengalaman-pengalaman hidup pekerjaan saya menghadapi konsumen-konsumen, menghadapi beberapa klien-klien ataukah beberapa orang atau pihak atau pejabat itu menjadi dasar saya dalam rangka pembelaan di advokat. Jadi memang kadang pilihan atau panggilan jiwa saya dikatakanlah terlambat, tetapi tidak menjadi terlambat kalau dalam pembelaan hukum. Jadi pengacara tidak yang terlambat mau umur seberapapun, tapi bagaimana manfaatnya bagi masyarakat itu yang paling penting. Biar jadi advokat yang sukses dan terkenal itu gimana Pak caranya? Jadi begini nih, kadang ini anggapan masyarakat menjadi salah ya, sukses dan terkenal. Bisa advokat itu sukses dan terkenal. Bisa juga hanya sukses tidak terkenal, atau terkenal saja tidak sukses. Nah, ukurannya apa? Menjadi problem ya ini karena masyarakat di sini
keterkenalan atau kesuksesan itu dilihat dari segi materi, Apalagi sekarang ada medsos ya, internet, online dan sebagainya, itu begitu sudah merasuk dalam jiwa kehidupan masyarakat kita. Sehingga tanpa sadar sebenarnya advokat itu menjadi komoditas seperti usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan pekerjaan yang lainnya. Padahal advokat itu adalah profesi yang mulia yang ada tuntunannya atau dasar dalam melaksanakannya, yaitu kode etik advokat. Jikalau bahwa orang ingin menjadi terkenal, sampai kadang lupa itu bagaimana akan mengupload atau membuat konten-konten dalam medsos ya, atau membuat sebuah huru-hara sehingga seolah-olah ada menjadi terkenal, atau masyarakat jadi perbincangan masyarakat atau netizen dengan komentar sekian, dengan like sekian, ya itu kan menjadi terkenal. Tapi apakah setelah itu dipercaya oleh masyarakat, itu hal lain. Bisa saja sehingga terkenal itu menjadi tidak sukses, karena pada akhirnya bisa dihindari. Sehingga pilihan-pilihan karena ini sudah semuanya sepertinya mengerucut pada sistem pasar, seolah pengacara itu mengejar keterkenalan. Dengan terkenal diharapnya orang akan datang berbondong-bondong klien kepercayaan. Padahal kepercayaan tidak semata-mata karena keterkenalan, ya. Karena termasuk kesuksesan itu jadi terkenal banyak kok. Kalau kami lihat bahwa pengacara-pengacara atau advokat-advokat yang terkenal itu tidak semuanya sukses, atau yang sukses sekali kadang tidak terkenal, tapi dia dalam jalan yang sunyi, tanpa gembar-gembor media, tanpa gembar-gembor di medsos, tanpa harus terkenal. Dia menjalani kesuksesan dalam pembelaan hukum pada masyarakat, baik masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang susah, baik masyarakat yang akan meminta keadilan. Itu ukurannya menurut saya adalah kesuksesan itu. Kesuksesan itu walaupun kadang tidak diakui oleh masyarakat karena tidak disampaikan di media, tetapi itu pilihan hidup sebagai advokat. Kalau saya melihat bahwa saya lagi sukses dan terkenal kadang tidak berkaitan, ya. Tetapi sukses itu pun juga tidak bisa diukur dari materi. Ya, kesuksesan adalah dalam pembelaan. Kalau yang materinya sukses, juga terkenal sukses itu banyak, tapi apakah itu yang dituju sang pengacara? Apakah itu sumpah advokat seperti itu? Jikalau Anda atau adik-adik semua pengen jadi advokat, pilihlah sebagai itu jalan hidup. Jalan hidup dalam pembelaan, bukan jalan hidup dalam penghidupan pribadi. Kalau ingin menjadi terkenal, menjadi sukses, sebaiknya memang tidak jadi advokat, ya. Tapi kalau ingin jadi artis dalam tanda petik advokat, bisa saja diatur seperti itu. Tetapi itu melanggar kode etik, melanggar sumpah kita sebagai advokat. Demikian, terima kasih. Jawaban ini semoga tidak terlalu menjadi berat bagi Anda untuk jadi advokat, tetapi dinikmati. Dengan rasa menikmati atau merasa menyayangi pekerjaan atau profesi, ya, dengan merasa bahwa keberhasilan itu tidak dinilai dengan uang, maka menjadi advokat, Anda akan menjadi advokat yang sukses. Dan Anda menjadi, walaupun terkenal hanya di pihak-pihak yang merasa membutuhkan, tidak menjadi masalah, walaupun tidak terkenal secara luas. Baik Pak Junianto, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama, terima kasih.